Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Radio TV Publik Daerah Indonesia, lahir dari insan keluarga profesional, mengudara di bumi pertiwi, wujud ketahanan dan sumber informasi bangsa. Persada ID eratkan persatuan bangsa Indonesia, bukan semangat kebersamaan negeri, bangun daerah kuat Indonesia tangguh, teguhkan komitmen jati diri bangsa. Persada ID, mencerdaskan kehidupan bangsa. Persada ID, bangun daerah kuat Indonesia tangguh, korbankan semangat persatuan dan kesatuan untuk daerah maju Indonesia jaya. Singkirkan perbedaan, jauhkan pertikaian. Persada ID pilar budaya bangsa. Persada ID pilar budaya bangsa. Persada ID pilar budaya bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar PPL seluruh Indonesia. Selamat jumpa sekali lagi pendengar PPL seluruh Indonesia. Inilah Berita Indonesia Live yang kembali hadir membawa kabar dari seluruh penjuru tanah air. Edisi Senin 6 Oktober 2025. Bersama saya Henty Ludiana dari LPPL Suara Ngawi Jawa Timur sebagai radio host. Pendengar LPPL seluruh Indonesia, sekali lagi inilah Berita Indonesia Live. Baik, di sesi yang pertama sudah siap tentu saja para reporter dari beberapa daerah yang ada di Indonesia yang akan menyampaikan informasi-informasinya. Antara lain dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar, Bali. Kemudian ada LPPL Radio Lansak Mani Sijunjung, Sumatera Barat. Dilanjut LPPL Radio Suara Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Dan LPPL Radio Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Langsung saja pendengar LPPL seluruh Indonesia, kita akan ikuti bersama informasi dari reporter Adiani dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar, Bali. Membawa kabar pembangunan SJUT Kota Denpasar tahap 1 resmi dimulai. Wawali Arya Wibawa harapkan permasalahan kabel semrawut dapat teratasi. Informasi selengkapnya reporter Adiani. Baik, karena ada suatu hal kita bergeser menuju ke LPPL Radio Lansak Mani Sijunjung, Sumatera Barat. Ada reporter Yelmi Rustam membawa kabar sinergi pembangunan transmigrasi Pemkab Sijunjung dan tim ekspedisi Patriot gelar FGD Muaro Takung, Kamang Baru. Informasi selengkapnya. Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar. Pemerintah daerah Kabupaten Sijunjung bersama tim ekspedisi Patriot menggelar fokus group discussion, sinergi dan koordinasi antar instansi dalam mendukung program tim ekspedisi Patriot di kawasan transmigrasi Muaro Takung Kamang Baru Kabupaten Sijunjung
di Operation Room Kantor Bupati Sijunjung pada Kamis 2 Oktober 2025. Kegiatan FGD ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sijunjung, staf ahli, Kepala OPD, Tim Ekspedisi Patriot, Kepala Instansi Vertikal, Kepala UNP Kampus Sijunjung, camat, serta undangan lainnya. Kegiatan ini terdiri dari 3 rangkaian. Pertama, FGD, sharing data dan tanya jawab antara OPD dan instansi vertikal dengan tim ekspedisi Patriot, dilanjutkan dengan temu ramah pada malam hari. Dan pada hari Jumat, dilanjutkan dengan FGD di tingkat kecamatan dengan wali nagari dan instansi-instansi yang ada di Kecamatan Kamang Baru. Dalam laporannya, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sijunjung, David Rinaldo SSTP menyampaikan bahwa pembangunan pada kawasan transmigrasi berdasarkan hasil rekomendasi Tim Ekspedisi Patriot. Selain itu, Kadisnaker Trans juga menyampaikan bahwa Tim Ekspedisi Patriot memiliki tujuan utama, yaitu menghasilkan produk riset terapan untuk pengembangan kawasan, menghubungkan dunia akademik dan kebijakan pembangunan, serta membangun model ekosistem transmigrasi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan output yaitu rekomendasi untuk evaluasi kawasan transmigrasi, desain pembangunan komoditas unggulan spesifik, desain model kolaborasi kelembagaan ekonomi, desain penanganan dan pencegahan konflik, desain kebijakan pemenuhan infrastruktur, konektivitas dan layanan dasar, serta desain teknologi dan inovasi tepat guna untuk pengembangan kawasan transmigrasi. Kegiatan ini menandai langkah serius Pemkab Sijunjung dalam mengintegrasikan hasil riset ke dalam kebijakan pembangunan. Dengan diselenggarakannya FGD lanjutan di tingkat kecamatan, diharapkan seluruh stakeholder mulai dari OPD, instansi vertikal hingga wali nagari dapat berkolaborasi optimal dalam menyajikan data yang dibutuhkan. Rekomendasi final dari Tim Ekspedisi Patriot ini akan menjadi acuan penting untuk mewujudkan kawasan transmigrasi Muaro Takung Kamang Baru yang tidak hanya inklusif tetapi juga berkelanjutan di masa depan. Demikian, Yelmi Rustam melaporkan dari LPPL Radio Lansek Manis Sijunjung, Sumatera Barat untuk Berita Indonesia Live. Baik, dari Radio Lansek Manis Sijunjung, Sumatera Barat, kita bergeser menuju ke Radio Suara Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Ada reporter Yoga Pratama. Bupati Pasuruan, Mas Rusdi Sutejo, minta rehab jembatan Karangjati Anyar selesai tepat waktu. Informasi selengkapnya. Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Rehabilitasi jembatan Karangjati Anyar di Desa Karangjati, Kecamatan Wonorejo terus berprogres. Jembatan yang sebelumnya mengalami kerusakan akibat bencana alam beberapa bulan lalu, kini perlahan sudah mulai dibangun dengan menggunakan dana alokasi umum DAU APBD Kabupaten Pasuruan tahun 2025. Pengerjaannya oleh CV SBC Marta Group dengan nilai kontrak 2,687 miliar rupiah. Sedangkan pelaksanaan pekerjaan fisiknya sudah dimulai pada 2 September 2025 dan ditargetkan selesai tepat waktu, yakni 110 hari kalender. Bupati Pasuruan, Mas Rusdi Sutejo, minta pengerjaan rehab jembatan dapat diselesaikan tepat waktu, mengingat faktor cuaca yang berubah-ubah menjadi kekhawatiran terbesar yang harus diantisipasi selama proyek berlangsung. Hingga 4 Oktober 2025, proyek rehabilitasi jembatan Karangjati Anyar sudah mencapai 8% dengan pekerjaan pembersihan beton bertulang, pile cap. Mas Rusdi menilai keberadaan jembatan Karangjati Anyar sangat vital karena menjadi jalur penghubung antar wilayah. Kalau selesai sesuai rencana, manfaatnya akan langsung dirasakan masyarakat. Saya, Yoga Pratama, mengabarkan untuk Berita Indonesia Live. Baik pendengar LPPL seluruh Indonesia, dari Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur kita bergeser menuju ke LPPL Radio Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Ada reporter Awang Aji Wasita membawa kabar derap kerjasama daerah 2025, Pemkab Ketapang dan Pemprov DKI Jakarta sepakat kerjasama. Terima kasih.
Pendengar LPPL Indonesia, Bupati Ketapang, Bupati Kolaka, dan Wali Kota Pariaman bersama dengan Gubernur DKI Jakarta yang diwakili oleh Kadis Kependudukan dan Capil serta Kepala Biro Kerjasama Pemprov DKI menandatangani kesepakatan bersama dalam rangka memperkuat sinergi pembangunan dan meningkatkan kerjasama antar daerah dengan fokus pada pengembangan potensi daerah, peningkatan pelayanan publik dan tata kelola yang berorientasi pada keberlanjutan dalam ajang Derap Kerjasama Daerah 2025. Jumat, 3 Oktober 2025 di Jakarta. Kesepakatan bersama ini mencakup sejumlah bidang strategis seperti peningkatan kapasitas sumber daya manusia, digitalisasi pelayanan publik, ketahanan pangan berbasis potensi daerah, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, serta pengembangan badan usaha milik daerah. Dengan kerjasama ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperkuat sektor pangan, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Demikian yang dapat kami laporkan, saya Awang Aji Wasita dari LPPL Radio Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat untuk Berita Indonesia Live. Baik, dari LPPL Radio Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, kembali kita bergeser menuju ke Radio Publik Kota Denpasar, Bali. Ada reporter Radiana membawa kabar pembangunan SJUT Kota Denpasar tahap 1 resmi dimulai. Wawali Arya Wibawa harapkan permasalahan kabel semrawut dapat teratasi. Selamat siang pendengar Berita Indonesia Live. Pembangunan sarana jaringan utilitas terpadu SJUT, Infrastruktur Pasif Telekomunikasi IPT Kota Denpasar tahap 1 resmi dimulai. Ditandai dengan hand-all access, groundbreaking pembangunan ini dilaksanakan langsung oleh Wakil Wali Kota Denpasar, IKD Agus Arya Wibawa, di seputar Jalan Danau Buyan, Sanur, Selasa 30 September lalu. Pada kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Denpasar IKD Agus Arya Wibawa yang hadir bersama anggota DPRD Provinsi Bali, Anak Agung Gede Agung Sayoga, dan Direktur Perumda Bukti Praja Sewaka Dharma Inyoman Putrawan mengatakan pembangunan SJUT Kota Denpasar ini sekaligus menjawab dan menanggulangi permasalahan terkait dengan sembrautnya kabel fiber optik yang ada di Kota Denpasar. Pihaknya juga mengatakan pembangunan SJUT ini diharapkan dapat merapikan dan mempercantik wajah Kota Denpasar, terutama di wilayah destinasi pariwisata seperti Sanur. Pemerintah Kota Denpasar melalui Perumda Bukti Praja Sewaka Dharma berupaya untuk melakukan penataan kabel fiber optik milik provider. Kedepannya, semua kabel yang selama ini tampak sembraut dan mengganggu estetika kota akan diturunkan dan akan menggunakan SJUT yang telah dibangun oleh pemerintah Kota Denpasar, tegas Arya Wibawa. Sementara itu, Direktur Perumda Bukti Praja Sewaka Dharma Inyoman Putrawan menyampaikan pada tahap 1 ini total pengerjaan jalan sepanjang 10,5 km dan dibagi menjadi 2 klaster, yakni klaster kawasan Sanur yang meliputi 3 ruas jalan, Jalan Danau Buyan, Jalan Danau Toba, dan Jalan Danau Tamblingan sampai dengan pertigaan Banjar Semawang. Sedangkan klaster berikutnya meliputi kawasan Kota Denpasar yang terdiri dari 9 ruas jalan yang ditarget rampung pada tanggal 22 Desember 2025. Setelah pengerjaan klaster Sanur selesai, maka akan dilanjutkan dengan klaster selanjutnya di kawasan Kota Denpasar. Lebih lanjut, Nyoman Putrawan juga merinci untuk kawasan Kota Denpasar pembangunannya akan meliputi Jalan Nangka Selatan, Jalan Patimura, Jalan Veteran, Jalan Gajah Mada, Jalan Surapati, Jalan Udayana, Jalan Hasanuddin, Jalan Sutoyo, dan Jalan Sudirman. Demikian informasi hari ini, saya Beni dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar, Bali, melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia, 4 reporter dari beberapa kabupaten kota di seluruh di beberapa provinsi di Indonesia, maksud saya sekali lagi, beberapa reporter dari beberapa kabupaten kota di provinsi Indonesia. Dari provinsi Indonesia, sudah kita ikuti bersama informasinya dan kita bakal kembali mengikuti informasi-informasi berikutnya tentu saja selepas siang berikut ini. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur Pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Salsarena Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung.
dan kontributor Berita Indonesia Live, Slawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulang Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Praja Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Bagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gema Saijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampario, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedage Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Anda masih di program Berita Indonesia Live yang disajikan secara lugas, inspiratif, variatif, edukatif, merangkum berita aktual dari seluruh penjuru tanah air, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Nah, sebelum kita mengikuti informasi dari reporter-reporter di sesi yang kedua, tentu saja terlebih dahulu kita dengarkan laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live. Ada Redaktur Aan Kasyanto, Panglima TNI berharap prajurit tidak mudah terprovokasi dan bijak dalam bersosial media. Informasi selengkapnya, Redaktur Aan Kasyanto. Pendengar LPPL Indonesia, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto menekankan pentingnya kewaspadaan prajurit terhadap provokasi dan penyalahgunaan media sosial yang dapat mengganggu soliditas dan sinergitas Tentara Nasional Indonesia atau TNI dengan rakyat dan lembaga negara lainnya. Hal itu disampaikan oleh Agus dalam amanat yang dibacakan Wakil Komandan Komando Pembina Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI AD Wadan Kodiklatat Mayor Jenderal TNI Sak Pangemanan dalam upacara peringatan Hari Ulang Tahun yang ke-80 TNI di Markas Kodam 3 Siliwangi, Bandung pada Minggu kemarin. Panglima TNI juga mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam bermedia sosial dan meminta agar seluruh prajurit menahan diri untuk tidak ikut menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Mengusung tema TNI Prima, TNI Rakyat Indonesia Maju dalam hari ulang tahun ke-80 TNI, Agus menegaskan bahwa TNI harus senantiasa menjaga profesionalisme, responsif, modern, dan adaptif dalam menghadapi dinamika lingkungan yang strategis. Dalam amanatnya, Panglima TNI juga memberikan penekanan kepada seluruh prajurit dan PNS TNI untuk memperkokoh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjaga soliditas internal serta meningkatkan kemanunggalan dengan rakyat. Selain itu, prajurit diminta juga untuk melaksanakan tugas
dengan ikhlas serta menghindari tindakan yang melawan hukum dan dapat merugikan masyarakat. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live. Aan Kasianto dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live. Pendengar LPPL seluruh Indonesia, di sesi yang kedua ini sudah siap para reporter dari beberapa provinsi yang ada di Indonesia, antara lain dari LPPL Radio Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, juga dari LPPL Radio Pradya Suara Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Informasi selengkapnya dari LPPL Radio Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, ada reporter Bobby. Damkar Solo Raya dan Gunung Kidul turun tangan bantu padamkan kebakaran pasar kota Wonogiri. Informasi selengkapnya. Baik, terima kasih. Pendengar LPPL Indonesia, kebakaran hebat melanda pasar kota Wonogiri sejak Senin dini hari 6 Oktober tahun 2025. Hingga pagi, api tak kunjung berhasil dipadamkan meskipun puluhan unit pemadam kebakaran dikerahkan guna memadamkan api. Kapolres Wonogiri AKBP Wahyu Sulistyo melalui Kasih Humas AKP Anom Prabowo mengatakan, hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat, api kebakaran pasar kota Wonogiri masih dalam proses pemadaman. Lebih dari 15 unit pemadam kebakaran tiba di lokasi, tak hanya dari Solo Raya tetapi juga dari kabupaten provinsi tetangga, yakni Gunung Kidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Informasi awal, api diduga muncul dari lantai 2 di bagian belakang pasar sebelum merembet ke sebagian area lantai 3. Kobaran api yang cepat membesar membuat para pedagang dan warga panik. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Wonogiri Fuad Wahyu Pratama mengatakan bahwa kebakaran kali ini pertama diketahui sekitar pukul 3.30 waktu Indonesia Barat. Hingga kini penyebab pasti kebakaran belum diketahui. Fuad menyampaikan bahwa tim masih melakukan penyelidikan untuk memastikan sumber api. Bupati Wonogiri Setio Soekarno begitu mendapatkan kabar pasar kota Wonogiri terbakar langsung mendatangi ke lokasi. Bupati menyatakan prihatin atas musibah kebakaran pasar tersebut. Kepala Satpol PP Kabupaten Wonogiri melalui Koordinator Lapangan Damkar Wonogiri Sriyanto Kembo menyatakan telah meminta bantuan damkar se-Solo Raya, yakni dari Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Klaten, Boyolali, Karanganyar, dan Kabupaten Sragen. Total diturunkan sebanyak 12 unit mobil Brandweer termasuk dari markas induk Damkar Wonogiri dan dari pos wilayah di Baturetno serta bantuan dari damkar se-Solo Raya. Dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Wonogiri ikut memberikan bantuan mobil tangki air untuk mensuplai air ke mobil Brandweer. Jajaran Polres Wonogiri turun ke lokasi melakukan bantuan pengamanan dan menolong para pedagang yang menyelamatkan dagangannya dan mengatur arus lalu lintas di ruas jalan protokol depan pasar kota Wonogiri. Demikian saya Bobi dari LPPL Radio Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Baik, dari LPPL Radio Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah kita bergeser menuju ke LPPL Radio Pradya Suara Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Ada reporter Yulia. Sekolah di Kabupaten Tuban telah manfaatkan IFP bantuan Presiden Prabowo. Informasi selengkapnya. Demi menunjang pembelajaran di era digital, Presiden Prabowo Subianto telah menggelontorkan Interactive Flat Panel atau IFP, sebuah perangkat layar sentuh interaktif yang menggabungkan fungsi monitor, komputer, dan papan tulis digital untuk pembelajaran atau presentasi di sekolah termasuk Kabupaten Tuban. Kasih Penyelenggaraan Pendidikan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban, Sri Lestari, saat ditemui di ruang kerjanya menjelaskan perubahan teknologi informasi telah membawa perubahan dalam dunia pendidikan. Pemanfaatan media berbasis teknologi menjadi salah satu kebutuhan penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Lebih lanjut, untuk di Kabupaten Tuban, IFP ini telah datang dan didistribusikan ke sekolah-sekolah negeri maupun swasta sejak September. Dari datanya, untuk jenjang SMP, total penerima sebanyak 102, dengan rincian yang sudah menerima ada 90 sekolah dan sisanya 12 sedang proses. Untuk jenjang SD, total ada 569, dengan rincian yang sudah menerima 540 dan 29 masih proses. Kemudian, untuk
jenjang PAUD total ada 375 yang sudah menerima 365 dan 10 sisanya masih proses. Terkait kendala penggunaan IFP, ia mengaku tidak ada kendala berarti. Sebab saat ini di sekolah-sekolah mayoritas guru sudah menguasai teknologi. Meski begitu, ia juga tidak menampik adanya kendala bagi guru-guru senior menjelang masa purna karena beberapa ada yang paham teknologi dan sebagian tidak. Yulia, LPPL Radio Pradia Suara FM Tuban untuk Berita Indonesia Live. Reporter Yulia dari LPPL Radio Pradia Suara Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur mengakhiri sesi kedua ya kebersamaan kita di Berita Indonesia Live. Program Berita Indonesia Live pendengar LPPL seluruh Indonesia merupakan program berita radio yang juga merupakan salah satu program kegiatan dari Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, dengan tagline untuk menyiarkan baik. Tentu saja akan kembali sesaat setelah yang berikut ini. Dari penjuru tanah air kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemat dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID. Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini. Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jalan pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena dampak. Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Program Berita Indonesia Live sesi yang ketiga kembali menyajikan kabar dari seluruh penjuru tanah air. Nah, sudah ada 3 reporter dari beberapa kabupaten kota di beberapa provinsi di Indonesia, antara lain dari LPPL Radio Magetan Indah, Magetan, Jawa Timur. Kemudian ada LPPL Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dan LPPL Radio Selawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Pendengar LPPL seluruh Indonesia, langsung saja kita menuju ke Radio Magetan Indah FM, Magetan, Jawa Timur. Ada reporter Wina membawa kabar, dukung Mario Aji berlaga di ajang moto Gubernur Jatim bersama Forkopimda Magetan gelar nonton bareng. Informasi selengkapnya. Selamat siang pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Balapan MotoGP yang digelar di sirkuit internasional Mandalika NTB menjadi momen yang ditunggu-tunggu masyarakat Indonesia yang ingin melihat aksi pembalap muda Indonesia Mario Aji tampil di hadapan pendukung sendiri. Dukungan penuh terhadap Mario Suryo Aji yang berlaga di Moto2 mengalir dari berbagai pihak. Salah satu dukungan tersebut datang dari Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, yang bersama jajaran Forkopimda Kabupaten Magetan menggelar acara nonton bareng balapan Moto2 bertempat di ruang jamuan Pendopo Surya Graha Minggu kemarin. Beberapa saat sebelum balapan, Khofifah bersama Forkopimda Kabupaten Magetan turut memberikan dukungan dan doa langsung kepada Mario Aji melalui video call. Acara nobar juga turut dihadiri oleh pembalap asal Magetan Adenanta Putra, PJ Sekdakap Magetan, Kepala OPD dan sejumlah ASN, awak media serta para pendukung Mario Aji. Dari jalannya balapan memulai start dari posisi 25, Mario Aji berhasil menunjukkan performa cukup kompetitif hingga berhasil finish di posisi ke-20. Sementara itu balapan Moto2 Mandalika sendiri akhirnya dimenangkan oleh Diego Moreira dari tim Italtrans Racing. Sampai dengan seri Mandalika ini Mario Aji masih berada di urutan ke-26 klasemen pembalap dengan poin 8.
menyisakan 4 seri lagi musim ini. Pembalap bernomor 64 tersebut diharapkan dapat semakin memperbaiki performanya untuk mendapatkan tambahan poin dan memperbaiki klasemen. Demikian informasi dari LPPL Radio Magetan Indah FM Magetan Jawa Timur. Wina melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Baik, dari Magetan Indah FM Magetan Jawa Timur kita bergeser menuju ke LPPL Abdi Persada FM Banjarbaru Kalimantan Selatan. Ada reporter Fitri Hidayah membawa kabar 3 sekolah rakyat perintis sudah terbangun di Kalimantan Selatan. Reporter Fitri Hidayah. Baik, terima kasih Henti. Pendengar LPPL di seluruh Indonesia, dari Banjarbaru dapat kami laporkan bahwa pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendukung penuh program sekolah rakyat yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto. Sampai saat ini sudah ada 3 sekolah rakyat rintisan di Kalsel, masing-masing berada di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial, Sentra Budi Luhur, dan Balai Latihan Kerja. Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Farhandi menjelaskan, ketiga sekolah tersebut menjadi percontohan awal yang akan dikembangkan ke 13 kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan, di mana saat ini seluruh kabupaten kota sudah menyampaikan usulan lokasi dan menunggu proses verifikasi dari Kementerian PUPR. Jika lahan sudah siap, maka pembangunan sekolah rakyat permanen dapat langsung dilaksanakan. Lebih lanjut, Farhani menegaskan sambil menunggu proses pembangunan sekolah permanen dari pusat, sekolah rakyat rintisan tetap dijalankan agar masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat perluasan akses pendidikan khususnya bagi kelompok rakyat, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan seperti keluarga kurang mampu dan pekerja informal yang selama ini sulit mengakses sekolah formal. Konsep sekolah rakyat sendiri dibuat lebih fleksibel dan inklusif dengan sistem pembelajaran yang menyesuaikan kebutuhan masyarakat setempat. Selain memberikan pendidikan dasar, sekolah rakyat juga mengajarkan keterampilan praktis yang dapat langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti kewirausahaan, kerajinan, dan pelatihan vokasi. Demikian Fitri Hidayah dari LPPL Radio Abdi Persada FM Kota Banjarbaru melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Baik, dari LPPL Abdi Persada FM Banjarbaru Kalimantan Selatan kita bergeser menuju ke LPPL Radio Slawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah sebagai reporter terakhir di kebersamaan kita di program Berita Indonesia Live edisi hari ini. Ada reporter Aldo Herlambang membawa kabar Komisi A DPRD dan Diskominfo Jawa Tengah apresiasi inovasi LPPL Radio Slawi FM. Informasi selengkapnya. Pendengar LPPL Indonesia, Komisi A DPRD Jawa Tengah dan Diskominfo Jawa Tengah melaksanakan kegiatan monitoring ke Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Slawi FM pada Kamis kemarin. Ketua Komisi A DPRD Jawa Tengah, Imam Teguh Purnomo mengatakan bahwa agenda kunjungan tersebut untuk melakukan monitoring terhadap keberadaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Slawi FM yang dinilai terbaik se-Jawa Tengah. Pihaknya berharap pertemuan ini akan mendapatkan manfaat dalam perlancar arus siaran di Kabupaten Tegal. Kepala Diskominfo Kabupaten Tegal sekaligus sebagai Ketua Dewan Pengawas LPPL Radio Slawi FM, Nur Hayati, menjelaskan bahwa Radio Slawi FM telah dikelola secara mandiri dan membawa dampak positif terhadap kelembagaan yang lebih tertata. PLT Sekretaris Diskominfo Jawa Tengah Muhammad Faizin mengungkapkan LPPL Radio Slawi FM menunjukkan bahwa radio lokal memiliki inovatif dan menjadi contoh bagi lembaga penyiaran publik lokal lainnya, termasuk program-program inovatif yang telah memberikan dampak positif bagi publik, sehingga banyak mendapatkan penghargaan, termasuk menjadi media berpengaruh dari MAW Top Yogyakarta. Sementara itu, Direktur Utama LPPL Radio Slawi FM Apun Yudoko menegaskan bahwa radio publik harus bisa menjaga independensi dan tidak komersil. Menurutnya, Slawi FM tetap menjalankan fungsi kontrol yang menjadikannya sebagai media yang independen dan netral. Kunjungan ini tidak hanya menjadi ajang monitoring, tetapi juga bentuk apresiasi dan dukungan terhadap Slawi FM yang terus berinovasi, menjaga profesionalisme, dan berperan aktif dalam melayani masyarakat. Demikian saya Aldo Helambang dari LPPL Radio Slawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
Reporter Aldo Herlambang dari LPPL Radio Selawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah mengakhiri kebersamaan kita di program Berita Indonesia Live untuk edisi Senin di 6 Oktober 2025. Saya Henty Ludiana dari Radio Suara Ngawi FM Jawa Timur menyampaikan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat sore dan tentu saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Radio TV Publik Daerah Indonesia, lahir dari insan keluarga profesional, mengudara di bumi pertiwi, wujud ketahanan dan sumber informasi bangsa. Persada ID eratkan persatuan bangsa Indonesia, bukan semangat kebersamaan negeri, bangun daerah kuat Indonesia tangguh, teguhkan komitmen jati diri bangsa. Persada ID, mencerdaskan kehidupan bangsa. Persada ID, bangun daerah kuat Indonesia tangguh, korbankan semangat persatuan